dan juga Ketua Paguyuban Saung Kuriang Pak Nurholis, sesepuh masyarakat kita di sini Pak Fedi, kemudian Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yang diwakili oleh Ibu Yaya, dan juga Pak Mahmud dan rekan-rekan dari Dinas Perpustakaan. Narasumber kita yang luar biasa, anak muda dari Provinsi Banten, Duta Baca Banten, luar biasa sekali. Terlebih khusus juga Pak RT, Bu RT, Bapak Ibu semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak Rewi, ini kesekian kalinya saya hadir di Saung Kuriang sejak sudah beberapa tahun yang lalu. Tetapi terakhir-terakhir ini sudah lama tidak ke sini. Dan rupanya banyak perkembangan yang luar biasa Pak Mahmud. Yang awalnya ini skopnya sangat kecil sekali dan sudah meluas. Yang awalnya ini tempat pembuangan sampah, dulu wanginya cukup menyengat. Sekarang sudah bisa kita hirup udara yang begitu segar ya. Yang dulu ini rawa yang tempatnya jentik-jentik nyamuk sudah menjadi kolam ikan yang bagus ya. Dan juga sebelumnya ini kumuh dan ini sudah diperluas. Kita bangunkan dari provinsi juga ini balai warga. Ini dari balai warga, sebagian juga konbloknya dari Provinsi Banten. Pak RW, juga beberapa waktu yang lalu kami bersama LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Cipondo di Balai Warga RW 02, kita melakukan beberapa pelatihan di sana. Terakhir adalah pelatihan barista bersama dengan LPM. Juga beberapa waktu yang lalu juga ada pelatihan termasuk Pak RT Indra. Kita ada pelatihan sablon juga dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi ini bagian semua pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu, pada hari ini rekan-rekan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan sebuah program yang judulnya adalah Literasi Pembudayaan Gemar Membaca di Provinsi Banten. Ini kesekian kalinya dan ini rupanya juga sudah mulai masuk pada sesi-sesi akhir di tahun anggaran ini. Minggu depan di sekolah ya. Di sekolah sudah confirm dua lokasi. Dua lokasi. Oke. Jadi literasi pembudayaan literasi masyarakat ini ada dua. Ada yang hadir di tengah-tengah masyarakat dan ada juga di sekolah. Minggu depan di sekolah Markus sama di Strada. Selasa sama Rabu. Selasa dan Kamis. Oh, Selasa dan Kamis ya. Literasi ini adalah merupakan sebuah hal yang bagaimana kita punya daya pikir yang kritis yang baik. Dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan yang baik di media sosial, di media-media yang lain yang tentu selain daripada memberikan kemanfaatan yang luar biasa, dan di sisi lain juga bisa menimbulkan berbagai macam dampak yang tentunya bisa memecah belah. Nah, kalau kita di perkembangan teknologi ini Pak RW tidak membudayakan yang berkaitan di literasi, baik literasi dalam sisi digital, tadi literasi budaya, ini akan susah kita meminimalisasi dampak-dampak yang kurang baik di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, literasi ini adalah bagaimana kemampuan, kompetensi kita tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar menulis, tidak hanya sekedar berhitung, tetapi bagaimana kita menelaah lebih jauh, ya, dan termasuk juga bagaimana kita tadi saya katakan punya daya pikir yang kritis. Bapak Ibu, sekarang dengan apalagi kemarin di suasana pemilu dengan berbagai macam hoax, dengan berbagai macam berita-berita yang memecah belah, dan termasuk sebentar lagi kita mulai masuk juga pada proses tahapan pilkada. Nah, kalau kita masyarakat tidak punya literasi yang kuat, maka dengan serta-merta berita-berita yang hanya sekedar judulnya kita melihat dan tidak membaca detailnya, kita serta-merta forward kepada yang lain,
Nah, itulah tadi kita menjadi bagian yang bisa tadi kategori menyebarkan hoax, menyebarkan berita-berita yang tidak akurat. Nah, hari ini kita diingatkan kembali bahwa ayo tadi kita tingkatkan kemampuan literasi kita membaca. Contohnya kemarin kebetulan kami di Komisi 5 salah satunya membidangi berkaitan dengan pendidikan. Baru selesai kemarin misalnya PPDB. Banyak ramai terkait dengan PPDB. Mengapa anak saya tidak masuk sekolah negeri? Syukur anaknya Pak Mahmud sudah masuk. Walaupun tidak di sekolah pilihan utamanya, tapi masuk di pilihan kedua kalau nggak salah. Pilihan pertama jadinya. Oh, mau udah jadi pilihan pertama. Nah, mengapa anak tidak masuk? Karena kita tidak membaca secara detail syarat persyaratannya. Coba kalau kita membaca syarat detailnya, pasti akan setidaknya kita berusaha memenuhi syaratnya. Nah, banyak yang menanyakan, mengapa anak saya tidak masuk di jalur zonasi? Nah, kalau kita membaca, kalau jalur zonasi itu adalah mengukur jarak rumah ke sekolah. Nah, tentu kalau kita sudah tahu jarak rumahnya terlalu jauh, berarti kemungkinannya kecil. Nah, kita cari kemungkinan yang lain, yang mana bisa memungkinkan anak kita masuk ke jalur prestasi misalnya. Nah, bisa kita lihat nilainya. Apa saja faktorisasi ketika mengukur nilai anak, kemampuan anak. Nah, ini yang kita terus dorong. Jadi, banyak sekarang sekolah-sekolah di demo. Sekolah-sekolah di protes. Padahal ketika kita disodorkan berkaitan dengan aturannya, akhirnya tadi hal-hal yang semestinya bisa berargumentasi yang baik, akhirnya tidak bisa berargumentasi yang baik. Kemarin misalnya ada yang me-WA saya, Pak, ini anaknya berprestasi, nah, tapi tidak masuk sekolah. Nah, ketika saya tanya kembali, berprestasi seperti apa? Kan kalau di Juknis, kalau kita membaca Juknisnya, kalau juara nasional ini poinnya, bobotnya 90. Juara 2, 3, 4, harapan 1, 2, 3. Juara nasional provinsi nilainya 30 misalnya. Nah, jadi ini kita tidak mempelajarinya dengan baik. Jadi dikatakan berprestasi, tetapi yang disodorkan misalnya apa itu namanya, berprestasi di kelas, juara kelas. Nah, kan kalau kita tadi juara kelas dengan tadi juara provinsi, juara nasional kan tidak kategorinya. Jadi ini kalau tadi saya katakan literasinya kurang, maka tadi bisa menimbulkan hal-hal yang menimbulkan hal-hal gosip atau menimbulkan kegaduhan. Padahal ketika disodorkan sebuah misalnya syarat yang harus dipenuhi, akhirnya tidak bisa berdebat. Nah, itu saya katakan tadi bahwa literasi ini sangat penting sekali. Tidak saja hanya kita membaca dari sisi judulnya, tapi kita bisa lebih membaca detailnya sehingga kita punya daya pikir yang kritis dalam rangka memenuhi syarat-syarat misalnya ketika masuk sekolah atau hal-hal lain yang disyaratkan untuk misalnya memenuhi mendapatkan bantuan sosial, mendapatkan bantuan-bantuan yang lainnya. Nah, hari ini sekali lagi Bapak Ibu, kita diingatkan literasi, dan saya tidak akan membaca menyampaikan lebih jauh terkait itu. Nanti silakan ada duta baca kita, dan saya dengar juga nanti ada pustakawan juga hadir, dan juga ada mobil pustaka keliling nanti juga. Oh tidak, oke. Nah, karena juga sebentar lagi saya harus ke Cisoka bersama dinas kesehatan. Di sana kita melakukan sunatan massal gratis. Ada sebuah paguyuban dan kita turunkan dinas kesehatan di sana. Karena saya harus juga membuka acara di sana. Mohon maklum Pak RW, Pak Hartoyo, saya tidak bisa bersama-sama sampai akhir. Tetapi ayo kita dengarkan dengan baik. Saya yakin dengan kita di wilayah RW 01 dan juga di paguyuban Saung Kuryang ini, ya, semakin diingatkan pada hari ini, maka kita akan semakin memperdalam literasi kita. Juga kepada Pak RT, Pak RW, nah, sampaikan kepada warga kita ini, ya, ini sangat penting sekali.
Itu mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf sekali lagi kalau saya tidak bisa sampai akhir acara karena harus saya mengejar ke Cisoka. Saya lihat jamnya itu 9:30 saya harus sampai di sana. Kurang lebih 1 jam 5 menit tadi saya lihat di Google Map. Oleh karena itu sekali lagi saya tutup katakan ini sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tepuk tangan yang meriah buat kita. Baik, sekali lagi, tapi sebelum saya meninggalkan tempat acara Pak Mahmud, saya mengambil kesempatan ini untuk kembali foto bersama. Jadi fotonya mungkin fotografernya ada di sana. Kita mungkin agak sedikit duduk serong Bapak Ibu ke arah sana, duduknya serong biar kelihatan juga spanduknya.